mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan untuk melihat bangkunya. Jika ada yang sampah, tolong dipetik, diambil, dan sudah ya. Ya. Oke, pembelajaran hari ini kita tentang jual beli dalam Islam. Ada yang tahu materi di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, saya dari Akika. Iya, betul. Nah, di minggu kemarin kita sudah selesai mempelajari materi akikah. Di minggu ini kita mempelajari materi jual beli dalam Islam. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Kita langsung ke materi. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata jual beli? Pernah. Nah, apakah kalian pernah terlibat pada aktivitas tersebut? Sering. Nah, sering, oke. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata jual beli? Pernah. Oke. Apakah kalian pernah terlibat pada aktivitas tersebut? Sering. Nah, tahukah kalian bahwa aktivitas jual beli itu terdapat banyak unsur-unsur kayak syarat jual beli, dasar hukum jual beli. Karena dalam agama kita, agama Islam, aktivitas jual beli ini sangat diperhatikan, karena jika aktivitas tersebut salah, maka aktivitas jual beli itu akan menjadi tidak baik, akan menjadi haram. Nah, hari ini kita belajar tentang dasar hukum dari jual beli. Nah, sebelum ke dasarnya, pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan tertentu. Nah, dalam Islam, jual beli termasuk bagian dari muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hukum jual beli yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Mau hidup murah ya Elbuza aja. Elbuza elektronik gadget online. Elbuza proses cepat, efisien, dan murah harganya. Ammar TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mau hidup murah? Mau hidup murah? هنا الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa kembali mengulangi riba, maka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kandungan dari ayat ini ialah Surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menggambarkan pelaku riba seperti orang gila karena kerasukan setan baik di dunia maupun di akhirat. Pelaku riba yang tidak berhenti terancam neraka, sedangkan yang bertobat boleh mengambil pokok hartanya saja. Nah, dasar hukum yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya tentang mata pencahariannya yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar, Hakim menyalikannya dari Rifa'ah ibnu Rafi. Nah, maksud dari hadis ini ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, rukun jual beli. Rukun jual beli ini ada 4. Yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga alat nilai tukar pengganti barang, dan yang terakhir ada ijab dan qabul atau akad. Nah, ucap ijab qabul ini yaitu ucapan serah terima penjual dan pembeli atau sikhat ijab qabul. Nah, rukun ini kan adalah hal-hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli dihukumi tidak sah. Selanjutnya ada syarat jual beli. Syarat jual beli ada 5. Yang pertama, penjual dan pembeli harus berakal dan balik. Berakal dan balik ini berakal yaitu seperti yang kita tahu, berakal seperti orang yang normal. Kalau tidak berakal maka gila kan. Nah, jadi syarat jual beli ini yaitu harus orang yang berakal. Jadi ketika kita mendapatkan pembeli yang tidak berakal atau gila, maka itu hukum jual belinya tidak sah. Dan balik ini dewasa. Selanjutnya, barang harus halal dan bermanfaat. Nah, harus halal ini diartikan bahwa barang yang kita jual itu harus yang halal, harus milik kita sendiri, dan barang tersebut tidak diperoleh dalam proses yang tidak halal seperti mencuri. Nah, itu yang bermanfaat ini, barang yang kita jual itu harus bermanfaat seperti barang-barang yang bisa kita gunakan dengan baik. Nah, kita tidak boleh menjual barang yang rusak, maka itu tidak termasuk dari syarat jual beli. Nah, yang ketiga, barang milik sendiri seperti yang Ibu jelaskan tadi. Misalkan si Cindy ini memiliki pohon mangga. Nah, terus si Tasya ini kong kali kong, apa bahasa Indonesia? Maksudnya ada kesepakatan antara si pemilik dan si penjual, maka itu boleh. Tapi lain halnya, misalkan si Tasya mengambil mangganya tanpa sepengetahuan Cindy, maka itu tidak halal, itu haram. Iya, itu mati. Yang keempat, ada kejelasan harga dan barang. Nah, seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini kan lagi maraknya jual beli online. Nah, ada kejelasan harga dan barang. Seperti yang kita tahu, yang di e-commerce itu kan nanti ditampilkan foto misalkan. Nah, terus biasanya fotonya bagus, datangnya jelek. Terus warnanya coklat, datangnya hijau. Nah, maka itu tidak boleh, itu tidak termasuk dari syarat jual beli. Karena kejelasan harga dan barang itu sangat penting dalam jual beli. Terus yang terakhir tidak ada unsur penipuan. Nah, kalau di online itu kan di online itu seperti yang Ibu sebut tadi,
tidak sesuai dengan yang difoto. Nah, itu termasuk dari unsur penipuan, maka tidak boleh. Selanjutnya ada macam-macam jual beli. Jual beli tunai, jual beli kredit, jual beli pesanan, jual beli barter. Masih banyak lainnya seperti jual beli online. Lanjut. Yang terakhir ada praktik tata cara jual beli. Jual beli ini dilakukan melalui penawaran barang, kesepakatan harga, akad, dan serah terima barang serta uang. Nah, proses ini harus dilakukan dengan jujur, amanah, dan atas dasar saling ridho agar sah dan membawa keberkahan. Nah, dalam Islam, aktivitas jual beli ini dianggap sebagai ibadah. Ibadahnya yaitu ibadah muamalah. Ibadah muamalah ini bukan hanya sekedar penukar materi. Apa itu ibadah muamalah? Nah, ibadah muamalah adalah cabang fikih yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia, atau bisa disebut hablum minan nas. Bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan syariat Islam. Nah, alasan utamanya yaitu untuk menegakkan keadilan, menjamin keberkahan, dan menghindari kezaliman atau kerugian salah satu pihak. Nah, di sini akan Ibu tampilkan contoh praktik jual beli dalam Islam. Silakan disimak video QQ bag. Silakan Bu. Bikin cadangan 500-an. Sedikitnya Bu. Beli apa ya? Silakan dibeli Bu. Silakan Bu. Ini kue cubit terenak banget. Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada uang pas 20.000 aja Bu. Ya Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Kita lagi buru-buru nih Bu. Ini Makasih ya. Bu. Ini gimana? Wah, kalau semua punya kayak kamu tadi, kalian bisa untung banyak. Wah, ada Nusa Semana. Kita jadi ada temenan jualan ya. Emang Kak Abdul sama Kak Syifa jualan apa? Wih, agar-agar jelly. Dan satu lagi, tada, kue cubit coklat meleleh. Hah? Kue cubit juga? Masa jualannya sama sih? Nah, jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda, ya kan? Enakan juga kue cubitnya Uma. Ayo Bu, Pak, ini agar-agar jadi kenyang. Kue cubit coklat meleleh. Cuma 500. Ayo dibeli. Ayo sini Pak, Bu. Bapak, Ibu, Om, Tante, ayo. Di sini ada kue cubit Uma. Dibuat dengan cinta. Ayo kue cubit coklat meleleh. Bisa melelehkan hatimu. Kue cubit Uma. Makin nyelekit Di coklatnya. sini digigit makin Kue asik. cubit coklat meleleh. Ayo, ayo. Sini. Dagangan Kak Abdul sama Kak Syifa masih banyak. Wah, sayangnya banget. Dul, rezeki itu udah diatur. Jadi nggak usah khawatir. Kalian
Nusa sama Rara kan sahabat kita. Jadi nggak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang gagal. Pak Ucok. Aduh, Rara, ada apa sih kau? Ini kue cubit buatan Uma enak loh. Pak Ucok harus nyobain. Begitulah, aku belajar cari kue. Alhamdulillah. Ini Pak Ucok. Kebetulan masih ada 3 bungkus lagi. Pas banget itu. Sayang kali kalau cuma 3 bungkus. Tapi ya sudahlah. Ini uangnya. Wah, makasih Pak Ucok. Pak Ucok, maaf. Nggak ada pembayaran. Itu dulu sebentar. Sebentar ya Pak Ucok. Saya coba tukerin uangnya dulu. Pakai kali kau rusak. Dul, Syifa, ya Nusa, kalian ada uang 10 ribuan 5 nggak? Bentar ya Nusa, kayaknya ada deh. 10 ribu. Hah? Oh iya. Pak Ucok, kue cubitnya masih kurang kan? Iya rusak. Nah, kebetulan nih Pak Ucok, Syifa sama Abdul juga jualan kue cubit. Ya Pak Ucok. Cocok kali itu. Uang kembalian belanja itu tadi membelikan kue cubit kalian aja ya. Wah, makasih banyak Pak Ucok. Garis loh. Sama-sama. Siva. Kenapa sih, Ra? Kalau dibilang gak ada pembayaran, pasti Pak Ucok kasih sisa ada kita bisa mana? Ra, ingat kan semua? Ingat lah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul, amanah, jujur, dan terpercaya. Iya sih, tapi kan mau. Ayo. Nah, gitu dong. Gak apa-apa, Ra. Pedagang emang harus kreatif. Sesama pedagang kan harus saling bantu. Nah, karena kalian udah mengarisin dagangan kita, nih ada hadiah buat kalian. Wah, Jerry. Makasih Kak Syifa. Kalian kan jualan. Nanti kalau dibagiin gratis kan bisa rugi. Enggak lah, berbagi sama sahabat gak bakal bikin kita rugi. Kita kan jualan gak cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya. Kak Kak Syifa. Ya, kayaknya masih ada kan? Kalau udah urusan makanan aja. Tadi rumah. Hikmah yang dapat kita ambil dari video ini ialah yang pertama ada kejujuran, integritas. Nusa menekankan pentingnya bersikap jujur dalam berdagang, tidak mengurangi timbangan dan tidak menipu pembeli. Dan juga poin yang kedua, keberkahan lebih utama daripada keuntungan. Fokus utama dalam jual beli dalam Islam itu bukan sekedar mencari untung besar, melainkan mencari keberkahan. Berbagi dengan sahabat tidak akan merugikan. Nah, yang selanjutnya ada etika jual beli, mengajarkan kita untuk berjual barang yang baik, halal, berinteraksi dengan sopan antara penjual dan pembeli. Lalu si Nusa ini mencontohkan sikap optimis dalam berdagang karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu merasa tersaingi oleh pedagang lain. Nah, di sini akan Ibu bagikan dalam 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Nanti Ibu minta tolong kalian untuk bikin role play. Role play itu kayak sejenis bermain peran, ya. Kelompok yang pertama itu akan mendapatkan tema tentang
kelompok pertama itu temanya jual beli yang sah atau sesuai rukun dan syarat. Kelompok kedua mendapatkan tema jual beli yang mengandung penipuan. Yang kelompok ketiga etika jual beli, kelompok 4 jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu boleh minta tolong Mega untuk pindah ke sebelah nih. Dan Tasya pindah ke sebelah nih. Lucy pindah ke sebelah nih. Terima kasih. Ya, kan Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ini tema masing-masing kelompok. Tema 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jual Nah, untuk yang maju ke depan cukup 2 orang. Ada bukti. Bu, jangan maju, Bu. Saya, Bu. Maju mana deh? Waktunya sudah habis, anak-anak. Mohon perhatiannya, waktunya sudah habis. Nah, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Berdua. Ada yang berdua. ada coba di sini dialog tahu. Iya, ada tidak. Permisi Pak, ya di sini ada jual buku. Ada, tapi harganya 10.000 masih baru. Oh, baik Pak, saya beli. Iya, saya berikan buku ini pada Anda. Baik, terima kasih Pak. Kesimpulan Pak. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, itu tadi temanya terkait jual beli yang sah. Itu tadi contoh tentang jual beli yang sah. Nah, kesimpulannya hal tersebut menunjukkan ada kendaraan, jelas barang dan harga. Nah, lanjut untuk kelompok 2. Dipersilakan untuk Kelompok sini Agi, oke. Pedagang. Sini Agi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ada HP nggak Kak? Ada model terbaru atau model lama? Terbaru. HP oke Kak.
HP Oppo? Saya bisa terlebih dahulu ya. Oh ini ya, HP model Oppo yang terbaru. Harganya 2 juta. Boleh saya lihat dulu? Oh iya silakan, model terbaru itu kan. Oh, katanya model terbaru, tapi kok ini udah lecet-lecet. Oh, tahun dulu udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa dekat. Kakaknya nipu ya? Nah, anak-anak, itu tadi temanya tentang jual beli yang mengandung penipuan. Nah, hal tersebut menunjukkan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena si penjual tadi mengandung unsur penipuan. Nah, lanjut untuk kelompok 3. Silakan maju. Pak jadi sales. Pak jadi sales. Oke, untuk yang kelompok 3 mendapatkan etika jual beli. Ya, jadi anak-anak, hal tersebut menunjukkan akhlak yang baik karena si penjual tadi bilang ke si pembelinya tentang yang cacat tadi, maka itu hal yang baik, etika yang baik. Ya, lanjut untuk kelompok 4. Ini kakak-kakak ada model terbaru warna hitam di etalase 5 ya. Silakan dipilih. Ini etalase 4. Ini warnanya warna pink, kakak gak ada warna lain. Ya kalau ini hanya warna hitam saja. Ini juga hanya warna marun, dipilih yang warna ya. Baik kakak, kalau mau tinggal check out aja tengah promo ini. Ini sedang promo di harga aslinya 100 ribuan, tapi promo jadi 80 ribu. Siapa cepat dia dapat. Oke, kita tunggu bentar lagi. Ada orang. Ya ada apa bu? Gak sesuai sama fotonya ini. Aku mau ini. Ih, sesuai banget. Murah aja tengah diskon kali ini 80 ribuan ini ha. Oh iya, sesuai kan? Sesuai di promo. Iya. Makasih ya. Ya, oke, baik. Nah, untuk kelompok 4 ini mendapat subtema tentang jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan dari kelompok 4 menunjukkan praktik jual beli modern yang tetap sesuai dengan aturan. Seperti yang telah ditampilkan tadi, si penjualnya menjual online dan yang si pembelinya menanyakan ke penjualnya sesuai atau tidak. Maka itu ya, jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ibu ada kuis antar kelompok. Nanti setiap kelompok mendapatkan satu pertanyaan dan pertanyaan terakhir rebutan ya. Nah, udah siap belum? Sudah. Kita mulai ke kelompok 1. Jawab gak? Soalnya kegiatan menukar barang dengan uang disebut Jual beli.
libur. Baju Mega. Maju Mega. Mega. Empat. Empat. Tapi harus kau bukan sih. Dua Bukan sih. Kasih aplaus untuk kelompok tadi. Gak, selesai. Harus adil tadi. Nah, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu, Ya, Firda. jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu memenuhi rukun dan syarat dengan tujuan untuk agar transaksi berlaku adil, jujur, tidak merugikan pihak lain. Ya, betul sekali apa yang disebutkan oleh teman kita Firda. Kesimpulan dari jual beli ini, kesimpulannya ialah jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun, syarat serta dilakukan secara jujur dan adil agar membawa manfaat dan keberkahan. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu kasih kalian tugas rumah pilihan ganda 10 soal, nanti akan dikonfirmasi oleh ketua kelas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam